Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Pagi Bapak. Bagaimana kabarnya, baik? Alhamdulillah semuanya baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa kepada Allah agar dimudahkan dalam mencari ilmu ini ya, dalam mempelajari pembelajaran pada hari ini, materi kali ini. Kalau jamaatan Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, sebelumnya Bapak akan mengabsen siapa saja yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Yang pertama, Latif. Hadir Pak. Wahid. Hadir Pak. Ilham. Hadir. Faisal. Faisal ada. Izin Pak. Oh, izin. Ada Pak. acara. Oh, ada di acara. rumahnya. Oh, baik. Alhamdulillah yang hadir. Kali ini Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran PAI dan Budi, yaitu mengenai amanah. Sebelumnya tujuan pembelajaran kali ini yaitu agar yang pertama peserta didik dapat memahami pengertian amanah. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan macam-macam bentuk amanah. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan contoh macam-macam bentuk dari amanah. Yang selanjutnya, yang keempat, yaitu memahami hikmah dari berperilaku amanah. Dan yang terakhir, yang kelima, siswa mampu menerapkan perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Baik, langsung ke materi. Apa sih pengertian amanah? Ada yang tahu? Coba ada yang tahu? Baik, Menjawab. amanah yaitu artinya terpercaya, dapat dipercaya. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Amanah berkaitan erat dengan tanggung jawab. Orang yang menjaga amanah biasanya disebut orang yang bertanggung jawab, karena dia karena bertanggung jawab itu dia diamanahi, biasanya seperti itu. Yang selanjutnya, setelah pengertian, kita langsung ke macam-macam bentuk amanah. Yang pertama, amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah ini berupa ketaatan dan segala perintah dalam menjauhi segala larangnya, menjalankan perintah dan menjauhi segala larangnya, seperti firman Allah di surat Al-Anfal. Mungkin ada yang mau membacakan ayat ke-27. Saya Pak. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanah. Saya lain Pak. Oke, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Oke, selanjutnya siapa yang mau membacakan artinya? Silakan, Pak. Silakan Ilham. Artinya yaitu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Baik, dari ayat tersebut bahwasanya mengenai ketaatan kita, ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala perintah yang diberikan Allah kepada kita agar kita jalani, kita jalankan, dan
apapun yang Allah larang kita jauhi. Itu salah satu perintah Allah yang harus kita yang diamanahkan oleh kita, yang harus kita jalankan sebagai tanggung jawab kita sebagai hamba Allah. Yang selanjutnya yaitu amanah terhadap sesama manusia. Amanah terhadap sesama manusia contohnya misal saya dapat amanah untuk mendidik kalian, mengajari kalian mengenai pendidikan agama, maka saya jalankan sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap kalian atas perintah dari atasan, dari kepala sekolah. Itu sama manusia. Contoh lain bisa misal saya dititipi saya dititipi ibu saya, tolong dijagain ya adiknya ya, misal seperti itu. Ibu saya pergi, saya disuruh menjaga adik saya masih kecil di rumah misalnya, ya saya harus menjalankan, saya harus menjaganya, saya harus istilahnya apa ya, mengasuhnya selama ibu saya pergi. Itu sebagai bentuk tanggung jawab saya. Contoh lain ada yang mau mencontohkan lagi, silakan. Ada Saya Pak. ya, sama amanah terhadap sama manusia. Ya. Contohnya ini Pak, misalnya Latif mengamanahkan kepada saya untuk memberikan uang jajannya kepada Ilham, menitipkan uang jajan kepada Ilham. Lalu saya ketika itu pas ketemu Ilham langsung saya kasihkan Pak. Nah, ya itu bagus. Nah, itu salah satu bentuk amanah ya. Salah satu bentuk amanah terhadap sama manusia wahid yang diamanai oleh Latif untuk memberikan uang kepada Ilham. Karena wahid ini orangnya amanah, bertanggung jawab, apa yang dia dapat amanah itu ya dia kerjakan. Itu contoh amanah. Yang selanjutnya amanah terhadap diri sendiri. Amanah terhadap diri sendiri itu misalnya seperti ini, kita punya, maaf Pak, kita sebagai pelajar, kita seharusnya belajar agar kita pintar bisa menggapai masa depan. Itu yang jadi motivasi kita, itu yang menjadi patokan kita. Kita harus menjalankannya sebagai pelajar, sebagai orang yang masih dalam proses pendidikan. Maka kita jalankan, itu amanah dari diri kita sendiri. Itu istilahnya motivasi untuk diri kita sendiri. Seperti itu ya. Yang selanjutnya yaitu hikmah berperilaku amanah. Yang ketiga hikmah berperilaku amanah. Yang pertama, dipercaya orang lain. Misal kita sering nih diberi amanah oleh orang teman terdekat kita, orang tua kita dan sebagainya, saudara kita. Lah karena kita bertanggung jawab, kita menjalankan amanah itu, sehingga manfaatnya apa, hikmahnya apa, kita dipercaya oleh orang-orang sekitar kita, saudara kita, orang tua kita, guru kita, seperti itu. Itu contohnya salah satu contoh dari hikmah berperilaku amanah, dipercaya orang lain. Yang selanjutnya yaitu yang kedua dari hikmah berperilaku amanah, yaitu mendapatkan simpati dari semua pihak, baik kawan maupun lawan. Mendapatkan simpati ini maksudnya kita amanah, kita bertanggung jawab atas apa tugas kita, maka banyak orang yang akan simpati dengan kita, banyak orang yang akan peduli dengan kita. Bahkan lawan, misal kita misal kita di ranah perdagangan ya kita karena amanah, orang yang amanah dalam berjualan, berdagang, maka banyak orang yang simpatik, maka mereka membantu dengan percaya karena kepada kita, mereka membeli perdagangan kita. Bahkan lawan pun simpati, maksudnya lawan simpati dalam artian gini, lawan dalam berbisnis itu saingan ya. Saingan kita pun karena kita orang yang amanah, saingan kita pun
percaya, simpati kepada kita. Dia mau meminjamkan uang untuk kita model misal seperti itu. Itu contoh dari yang simpati dari semua pihak. Yang selanjutnya yaitu manfaat hikmahnya, ya hidupnya akan sukses dimudahkan oleh Allah. Orang yang memiliki sifat amanah, bertanggung jawab, dapat dipercaya, itu insya Allah hidupnya sukses. Insya Allah hidupnya sukses. Allah akan memudahkan urusannya. Yang selanjutnya yaitu perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Contoh perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, ada yang mau mencontohkan lagi? Ada perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Cukup Pak. Menjaga contohnya ya, menjaga titipan dan mengembalikannya seperti keadaan semula. Misal ini misal siapa Latif nitipi si Wahid, saya nitip barang ini ya, tolong jaga, saya mau misal ke kampus lah atau ke sekolah. Itu Wahid titipan itu dijaga dengan baik-baik, karena itu sebuah amanah yang diberikan oleh temannya. Contoh seperti itu. Yang selanjutnya, menjaga rahasia apabila kita dipercaya untuk menjaga rahasia. Mungkin ini lebih ke misal Ilham punya masalah pribadi atau apa, lalu dia karena ini dia butuh teman curhat, dan sebagai apa ya istilahnya ya, minta solusi ke teman yang akan dicurhati, maka misal Ilham bercerita kepada si Wahid tentang masalahnya seperti ini atau apa, masalah apa itu, ya silakan Wahid menjaga rahasia, menjaga amanah. Apa yang sekiranya tidak pantas untuk dibocorkan kepada orang lain, yang harusnya dirahasiakan karena si Ilham itu cuma apa ya istilahnya percaya kepada Wahid, ya silakan Wahid menjaga amanahnya. Iya Pak. Seperti itu ya contoh. Yang selanjutnya yaitu perilaku amanah dalam kehidupan sehari, tidak menyalahgunakan jabatan. Nah, ini sangat fatal ya. Mungkin kita bisa lihat dari berita-berita di TV nasional mungkin, atau berita-berita di koran, mungkin banyak para pejabat pemerintah yang kurang amanah. Mereka kolusi, mereka berbuat curang dalam melaksanakan tugasnya di jabatan pemerintahan. Itu contoh yang tidak baik. Nah, contoh baiknya maka tidak menyalahgunakan jabatan. Misal Menteri Sosial, Kemensos, di pandemi ada namanya bansos, bantuan sosial, BLT, bantuan langsung tunai itu. Maka Menteri Sosial harus menyalurkan dana-dana tersebut kepada orang-orang yang berhak, orang-orang yang membutuhkan. Jangan malah menyalahgunakan, itu maka tidak amanah. Gitu ya. Contoh seperti itu. Oke, selanjutnya mungkin ada yang mau ditanyakan. Cukup Pak. Cukup. Oke, semuanya paham ya mengenai amanah? Sesuai tujuan pembelajaran, jawab paham ya. Oke, karena sudah tidak ada yang mau ditanyakan, saya harap kalian semua paham atas apa yang kita pelajari pada hari ini, pada pertemuan kali ini. Maka saya sudah saja. Silakan kita baca kafaratul majlis untuk pada pelajaran pagi hari ini. Aku jamatan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin sedikit masukan, motivasi sedikit sebelum saya tutup. Salam. Silakan kalian sebagai penerus bangsa jangan pernah berhenti untuk belajar, mengejar mimpi kalian. Jadilah orang yang baik, orang yang selalu taat terhadap agama, perintah Allah. Jangan pernah
eh, melanggar larangan Allah. Contoh seperti yang kita pelajari pada hari ini, amanah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.